Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Cynthia Purnama Wahidiah, mahasiswa IAIN Samarinda, kelas PS1 semester 6, angkatan tahun 2018. Video saya kali ini akan menjelaskan cara mengaplikasikan salah satu kasus kepada aplikasi Zair Accounting yang minggu lalu sudah kita download dan kita install. Langsung saja, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi Zair Accounting. Setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan membuat data baru dengan mengklik ini. Untuk informasi perusahaan yang kita isi di sini, kita sesuaikan dengan studi kasus yang telah kita peroleh dari kelas kita. Di copy saja nama perusahaan dan alamatnya. Untuk kotanya kita menggunakan Jakarta, untuk negaranya kita pakai Indonesia, kemudian kode posnya 16412. Setelah informasi perusahaan sudah kita isi, maka langkah selanjutnya kita adalah mengklik next. Kemudian di sini ada periode akuntansi yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember tahun 2019. Maka kita isi di sini Januari, kemudian tahunnya 2012 dan akhir tahunnya Desember, benar Desember. Kemudian ini kita klik agar nanti ketika kita mau keluar dari aplikasi Zair Accounting, data yang telah kita masukkan bisa tersimpan, kemudian di filenya akan tersimpan. Nah, untuk file nama, ini adalah tempat kita menaruh file yang sudah kita buat nantinya. Setelah kita meng-close aplikasi ini, kita bisa memilih letak mana dengan mengklik sebelah sini, kemudian muncul seperti ini. Saya akan menyimpan di documents, kemudian saya akan membuat folder baru yang saya beri nama aplikasi komputer akuntansi PS1. Kemudian saya masukkan ke dalam sini file nanti yang saya beri nama filenya PT Gemahripah. Kemudian jika sudah kita isi nama file kita save, kemudian kita klik next. Kemudian untuk informasi perusahaan yang ini, kita mengisi jika perusahaan yang kita kelola merupakan perusahaan pusat dan memiliki cabang, maka klasifikasi yang kita isi, departemen kita isi. Untuk sekarang maka tampilan ini kita abaikan sehingga kita mengklik tombol next, kemudian konfirmasi terakhir tentang informasi perusahaan. Jika informasi perusahaan ini salah, maka kita bisa mengklik back ini sampai dengan informasi perusahaan yang awal, sehingga kita bisa mengganti ini semua. Apabila informasi yang kita masukkan sudah benar, maka kita tinggal mengklik proses. Terproses, kita tunggu, kita klik OK.
Nah, di sini kita disarankan untuk memasukkan mata uang yang akan kita gunakan. Di sini saya klik list of nih. Kita cari Indonesia karena kita akan menggunakan mata uang rupiah. Kemudian kita klik OK. Rupiah dan simbolnya Rp sudah benar. Kemudian kita next. Untuk mata uang selanjutnya kita menggunakan dolar. Dengan kurs saya masukkan di sini 14.000 ya. Kemudian kita klik next. Tekan close jika ingin menyimpan informasi tentang keuangan. Maka aplikasi Zair Account sudah berisi tentang informasi perusahaan yang baru saja kita masukkan. Selanjutnya, untuk mempermudah kita, karena Zair Accounting ini buatan Indonesia, maka di sini bisa kita menggunakan bahasa Indonesia di option, kemudian language, kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Nah, jika sudah seperti ini, dia akan berubah menjadi data-data buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan. Untuk isi di dalamnya saya akan buka satu persatu. Di buku besar ada data rekening, transaksi jurnal umum, buku besar. Di penjualan kita bisa menginput transaksi penjualan, yaitu membuat penawaran harga, sales order, pengiriman barang, return penjualan, daftar piutang, pembiayaan piutang usaha. Kemudian pembelian juga demikian. Nanti bisa dilihat masing-masing. Kas dan bank juga seperti ini, ada transfer kas masuk, kas keluar. Kemudian rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini mencocokkan data bank dengan data dari perusahaan. Kemudian persediaan nih bisa dilihat sendiri, laporan bisa dilihat sendiri. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menyiapkan data master. Ini disebut data master. Yang ada dalam sini ada data nama alamat, data rekening, data produk, satuan pengukuran, data proyek, data harta tetap, data pajak, dan data mata uang. Kebetulan untuk data mata uang sebelumnya tadi sudah kita masukkan ya di sini. Maka udah termasuk rupiah dan dolar. Oke, kita keluar saja. Kemudian data master selanjutnya saya akan memasukkan data pelanggan, yaitu ada pelanggan, pemasok, dan pegawai. Kita masukkan data itu di sini, data nama alamat. Caranya gimana? Ini masih kosong ya. Kemudian di sini di pojok kiri bawah ada baru. Kalau bahasa Inggris berarti new. Kemudian ini baru, kita klik, maka muncul seperti ini. ID-nya kita ambil dari studi kasus Zahir. Untuk data pelanggan, ID-nya C01. C01. Kemudian nama perusahaannya PT Megantara, tipenya customer. PT Megantara. Mata uang IDR kita tetapkan IDR saja. Kemudian customer, ini customer ya. Kemudian rekam. Nah, untuk selanjutnya saya akan masukkan juga yang C2 dan C3. PT Unggul Utama. Dengan langkah yang sama, klik baru, kemudian C02, PT Unggul Utama. Kemudian tetap dengan customer, maka kita rekam. Begitu pula dengan C.
Saya lanjutkan pada customer yang ketiga. Kodenya kita pakai C03, kemudian perusahaannya Cipta Kreasi CV. Kemudian customer, kemudian rekam. Cukup mudah ya untuk customer, begitu pula langkahnya sama dengan vendor. Hanya saja yang perlu diganti di bagian kode, kemudian mungkin perusahaannya beda, customernya kita bisa ganti vendor. Vendor ini adalah pemasok. Untuk data pemasok kita lihat kodenya atau ID-nya V01 dan V02, Sinar Elektro. V01 ID-nya Sinar Elektro. Vendor ini sudah kita ganti vendor, kemudian rekam berarti simpan. Nah, akan tersimpan dan muncul di sini. Vendor kedua yaitu apa ini? CV Jaya, CV Jaya V02 Ruang Jaya. Customernya kita perlu ubah karena dia merupakan vendor. Kemudian rekam. Untuk vendor kita hanya perlu 2. Kemudian sekarang pegawai kodenya E01 Budiman. Kita masukkan, caranya sama, tetap baru. Kemudian E01, perusahaan ini kita isi dengan nama Budiman. Kemudian customernya karena dia merupakan pegawai kita gunakan employee. Jabatan NPWP kita klik rekam dulu, ini kita rekam. Kemudian yang terakhir adalah pegawai juga E02 Surati. Kemudian sini, sebelum saya ubah ini kepada employer, maka ini jika kita benar-benar memiliki perusahaan, maka kita wajib dengan benar dan baik mengisi semua kolom yang ada di sini secara penuh atau tidak ada yang terlewat. Karena kita sekarang hanya praktek yang sifatnya mengetahui, maka kita hanya mengisi hal-hal yang penting. Sebenarnya semuanya penting, cuma ini kita isi berdasarkan arahan dari dosen pengampu. Kita abaikan yang lain, kemudian rekam. Di sini untuk data-data selesai, yang kita masukkan ada data pelanggan atau customer, pemasok atau vendor, dan pegawai atau employee. Setelah itu kita simpan. Kita klik selesai di sini ya. Ini jika ada kesalahan juga kita bisa edit. Nih, bisa kita edit. Kemudian kita klik apa yang salah, bisa kita hapus. Kemudian klik selesai, kita akan keluar pada laman data master lagi. Langkah selanjutnya saya akan mempraktekkan cara mengubah satuan ukuran. Di sini ada 2 satuan ukuran ya. Coba kita hapus. Bisa klik kanan, bisa diklik, kemudian klik hapus di sini. Nah, data unit pengukuran ini tidak boleh dihapus, maka ini
kita oke, kemudian ini kita abaikan saja, tidak usah dihapus, tidak apa-apa. Kemudian yang bawahnya coba kita hapus. Anda yakin data unit ini pengukuran ini akan dihapus? Yes, dan dia akan terhapus. Kita abaikan yang ini, kemudian kita tambah baru. Kode satuannya kita tulis unit, kemudian unit dasar kita centang, nama satuannya unit. Untuk keterangan bisa kita skip dulu, kita kosongi tidak apa-apa, kemudian rekam, maka akan muncul unit di sini. Kita klik selesai di sini juga, di bagian pojok kanan bawah. Satuan pengukuran sudah muncul. Sekarang kita mencoba untuk memasukkan data produk yang ada pada studi kasus. Data produk ada sekitar 7 produk. Nah, data satuan di sini menggunakan pengukuran unit ya, makanya tadi saya masukkan unit. Kemudian kita ke data produk. Di sini masih kosong, maka kita membuat baru dengan mengklik baru pojok kiri bawah. Kemudian kode barang kita klik, kita lihat di sini B01, deskripsinya kipas angin, kemudian satuannya unit. Kode barang B01, deskripsinya kipas angin, kemudian satuan dasarnya kita pakai unit. Nah, untuk kelompok barang kita perlu mengeditnya di sini, karena di sini kipas angin merupakan barang elektronik. Ini elektronik, maka sebaiknya kita membuat kelompok barang atau kelompok barang di sini. Yang paling bawah ini baru kita klik, kemudian kelompok barang kita klik elektronik, kita ketik elektronik. Kemudian gudangnya kita pakai Depok, karena di studi kasus ini gudang Depok ya. Nah, kemudian departemen kita kosongi, yang lain kita kosongi nggak apa-apa. Kemudian kita rekam. Ini akan muncul elektronik. Kita klik untuk kita masukkan ke kelompok barang kipas angin. Coba kita centang. Ini terganti elektronik. Untuk yang lainnya boleh kita kosongi dulu, kemudian kita rekam. Maka di sini akan muncul B01, deskripsi kipas angin, valutanya IDR, kemudian satuannya unit. Kita bikin lagi yang kedua, barang kedua yaitu rice cooker B02. Elektronik, piecesnya kita ubah ke unit, kemudian kita rekam. Hal demikian dilakukan sampai dengan barang ke-7. Sampai barang ke-7. Caranya sama, baru kemudian kode barang dimasukkan, deskripsi dimasukkan, piecesnya diganti unit. Hal seperti ini seharusnya dilakukan semua, diisi semua. Namun karena kita hanya praktek, maka saya hanya mengisi hal-hal yang diperintah saja. Mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Pantau terus channel YouTube saya untuk bahan ajar atau untuk contoh teman-teman. Apabila ada salah dan salah kurang kata maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.